Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Mas Sabil. Ini salah satu sesepuh saudara-saudara kita di Provinsi Jambi. Alhamdulillah beliau ada di rumah. Kita sudah janjian sebenarnya. Sudah janjian untuk memberikan donasi ke Mbak Eva, saudari kita yang kecelakaan. Nah, saya sebagai koordinator terapi cepat tanggap Indonesia sun ke Mas Sabil sedikit mengulik-ulik dikit lah masalah PSHT yang ada di Provinsi Jambi, Kang Mas. Mungkin sampai bisa cerita sampai dulu dari mana, terus di Jambi di mana, terus aktif sampai di ESA terapi di mana. Untuk Mas Sabil, monggo sedikit wejangan ataupun sejarahnya sampai kok bisa nyampe di di Pulau Sumatera gitu, Kang. Iya, siap. Iya, kan? Begini Mas, saya tahun 86 Iya. itu disahkan, dilatih oleh Mas Jakaria. Ini saya terus terang. Iya. Mas Jakaria itu pelatih saya waktu itu tahun 86. Nah itu saya terus pengesahan itu di Ranting Takeran. Ranting Takeran Magetan. Setelah pengesahan itu tahun itu terus kembali ke Jambi. Nah itulah mulai awal-awal ada persaudaraan Setiati Terakhir di Jambi itu. Di Sridadi itulah baru ada. Sridadi di mana itu, Mas? Sridadi. Nah, itu Kabupaten di Sridadi itu Kabupaten Batanghari. Batanghari. Nah, Jambi ya. Batanghari Jambi. Lah itulah saya meneruskan latihan itu. Jadi artinya itu saya lahir paling duluan lah di Sridadi atau Batanghari itu. Nah, tahun 87 itu. Oh, tahun 87. Iya. Sampai datang itu buka latihan 87, kan? Saya disahkan 87 itu. Saya udah disahkan 87. Terus saya meneruskan yang adik-adik saya di latihan di situ. Karena Mas Jakaria itu sifatnya hanya kunjung saudara di Sridadi. Kunjung saudara setelah saya disahkan, terus dia pulang ke Jawa, enggak balik lagi ke Jambi. Oh, jadi Mas Jakaria ini pernah di Jambi dulu? Iya, pernah. Merantau di Jambi, Batanghari. Terus buka latihan. Iya. Sampai Anda siswa pertama yang Mas Jakaria di Jambi, Batanghari. Betul. Terus Mas Zakarianya pulang lagi ke Jawa. Terus enggak balik lagi. Oh, enggak ke Jambi lagi. Terus sampai lanjut latihan. Nah, melanjutkan itu. Nah, terus tahun 88 saya mengantarkan siswa itu 5 orang. Siswa sampai kemarin. 5 orang. Ke Palembang untuk disahkan. Itu ketua cabangnya Mas Bambang. Ya, Mas Bambang waktu itu masih tugas di Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. Itu. Nah, kebetulan di sana itu jujurnya di tempat dalamnya Mas siapa ya, Mas itu sekarang perwakilan pusat Sumatera Selatan, Mas Karmun. Ya, Mas Karmun ya, betul, Mas Karmun itu perwakilan Sumatera Selatan. Lah terus dari sanalah saya itu dapat alamat-alamat warga yang berada di Jambi. Nah ini Kang, sebelum dilanjuti, mohon maaf potong dulu ya. Iya. Jadi sampai ini sudah dilatih Mas Jakaria, terus sampai melanjutkan latihan. Iya. Terus sampai dulu disahkan di mana? Di Takeran. Oh, langsung Jawa. Pulang ke Jawa. Oh, jadi dulu sampai latihan, setelah mau disahkan, sahkannya di Jawa. Iya, pulang ke Jawa. Di Jambi belum ada. Belum ada untuk pengesahan. Nah, terus Kang. Ini Kang, sampean kok jauh-jauh gitu? Siswa sampai 5 orang, sampai latih, terus pengesahan, kok ke Palembang? Jambi memang nggak ada dulu? Belum ada. Tanjak Timur belum ada, Provinsi Jambi juga belum ada.
Lah itu kami juga masih jauh dari informasi Esatrati yang ada di mana Jambi. yang ada, iya. Oh, jadi dulu tuh memang komunikasi nggak ada. Iya, sekarang betul, betul. HP dan sebagainya. HP aja belum ada HP lah. Nah, terus sampai pengasan di Palembang tuh ketemu nggak yang mungkin dari kabupaten lain atau cabang lain yang pengasan bareng nggak? Ada. Itu dari Lampung, Wai Abung. Abung itu Dari Wai Abung. itu Lampung ya? Lampung. Yang sama Jambi nggak ada? Kalau yang Jambi itu Blitar. Oh, Blitar. Blitar itu serempak mengantarkan siswa di Palembang itu Kang Mas Sugimin. Mas Sugimin. Nah, itu dari Blitar. Waktu itu Mas Sugimin membawa siswa satu, itu disahkan juga di Palembang. Di Karanganyar. Peken 16 ilir. Oke, sambil ngopi santai kita ngobrol santai sambil nanti di zoom ke Mas Sabil aja pas ngobrol. Dah, oke. Dulu aja. Terus gimana lagi? Tadi sampai mana cerita? Sampai temu dulur cabang lain yang di sana. Iya, betul. Di Palembang dari Blitar siswa 1 orang, terus dari Wai Abung Lampung itu pelatihnya saat itu namanya Suyatno. Suyatno itu pelatihnya dulu. Nah, sampai sekarang ini saya juga belum pernah ketemu Mas Suyatno itu sekarang masih sehat apa belum apa tidak itu nggak ada kabar. Itu sampai letting berapa Kang pas latihan itu? Itu saya disahkan dari Jambi ini 2 orang. Ini 2 orang. Iya. Lettingan sampai mungkin masih. Terus digabungkan, saya digabungkan di Jawa itu di rayon Gambiran. Di rayon Gambiran. Rayon Gambiran Matigondo. Jadi rantingnya Takeran, Magetan. Nah itulah. Nah itu terus tahun 88 ya. Saya punya siswa 88 di Sagang. Terus 89 itu siswa saya jumlahnya 4 saya antar ke Lahat. Di PJK Lahat lah itu di wisuda siswa saya 4 orang itu. Terus 90 ya. 90 siswa saya itu 2 orang. Itu juga saya antar ke Lahat. Semua. Iya, di PJK Lahat. Saat itu ketua cabangnya Mas siapa lupa saya. Tapi ada di sana yang saya masih ingat itu namanya Mas siapa ya? Lupa di PJK. Sudah itu terus 91 saya punya siswa itu 12 orang. Terus ketambahan dari Sungai Bahar itu 2 orang, jadi 14 orang saya antar waktu itu sekarang di Merangin itu dulu Sarko. Sekarang Bangko. Iya, di Sarko itu tempatnya Mas Suyono. Nah, di Tanah Garu. Sarko ya? Iya, Sarko. Daerah Trang itu. Lah, tahun 89 itulah saya ketemu bahwa di Sungai Bahar ini ada latihan Esatrati. 89. 89. Itu ketemunya di Lahat sana. Dari Sungai Bahar 1. Itu jumlahnya 12 siswa yang disahkan dari Sungai Bahar 1 itu. Nah itulah rombongannya, termasuk Mbah No, almarhum
Mas yang di unit 9 itu siapa itu? Mas Lut. Hermanto, ya Lut. Terus Mas Parni yang ada di 12, terus Mas Suwadi yang masih ada di unit 1. Rombongan itulah tahun 89. Saya ketemu di Lahap. Pelatihnya saat itu Mas Gunadi yang dipanggil Gumbrek. Terus Mas Jan, namanya Mas Katijan. Kayaknya Mas Katijan itu juga pulang lagi ke Jawa, sudah nggak di Jambi lagi. Mas Gunadi juga gitu, pulang ke Jawa. Gini Kang, dulu kan sampai termasuk sesepuhnya lah, biasa Latih di Jambi lah. Mungkin sampai udah lama berkiprah di S1 Tratih. Mungkin ketemulah sama Mas Edi dan sebagainya. Mungkin kenapa sampai kayak Mas sama Edi Amaruman sudah naik trap 2 itu kan? Gimana kok sampean masih setia dengan trap 1 atau gimana gitu? Begini kejadiannya Mas. Tahun 93 itu kami sama Mas Edi, Mas Tok, terus Mas Sugiman itu waktu itu di kepolisian, terus Mas Budi itu di Korem, dia TNI Sungai Kambang dulu. Lah itu kumpul jadi satu, kita menyusun kepengurusan cabang Jambi. Itu pada saat itu kan mau menyusun cabang Jambi. Cabang Jambi itu tahun 93 kalau nggak salah. Ya. Lah terus itu sekaligus ketemu Mas Muji, Kepala BLK Provinsi Jambi. Lah itu ditugaskan di situ tuh sudah tingkat 2 PSAT. Mas Muji. Ya. Lah akhirnya ketemu, akhirnya Mas Muji itu minta paket dari pusat Madiun untuk latihan tingkat 2 di Provinsi Jambi. Karena belum ada. Belum ada. Pengembangan untuk PSHT di Jambi ini masih sangat sepi. Lah itulah kami mendapatkan jatah latihan tingkat 2 itu untuk wilayah Batanghari. Saya dengan almarhum Mas Basri Kumpe. Itu jatahnya saya dengan Mas Basri. Lah kebetulan pada tahun itu, tahun 93 itu saya baru di Baharini. Jadi ekonomi masih sangat minim, masih merintis. Iya, masih merintis. Namun kami di sini juga masih megang latihan siswa juga tahun itu. Jadi kami belum siap untuk mengikuti latihan dari paket itu. Jadi yang mengikuti untuk cabang kota itu Mas Edi dengan Mas Tok. Jatahnya yang punya jatah kan gitu. Mas Tok sekali pertemuan saja dia nggak bisa melanjutkan. Yang melanjutkan hanya Mas Edi. Terus Tanjak Timur itu yang mengikuti latihan yang dapat jatah Mas Tris dengan Mas Ismunandar. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Terus untuk wilayah Sarko yang sekarang Merangin itu Mas Puryanto dengan Mas Wahyudi. Terus tambah satu lagi Mas Azhar Budiwiono itu untuk mana itu Rimbo Bujang itu kan? Bungo. Muara Bungo, ya itu Muara Bungo. Sekarang Mas Azhar Budiwiono itu saya juga nggak pernah ketemu sampai sekarang, belum tahu ceritanya. Itulah tahun 94 resmi yang paket tingkat 2 itu disahkan, dan pertama kalilah itu 94 itu Jambi mengadakan pengesahan dengan tingkat 2 yang berada di Jambi sendiri. 94. Pengesahan pertama dengan Dewan Pengesah dari Jambi sendiri. Dari Jambi sendiri. Sebelumnya itu masih mendatangkan dari pusat. Dari pusat. Kita mengajukan ke pusat untuk dikirim Dewan Pengesah. Nanti terserah pusat mau dikirim siapa yang untuk mengesahkan di Jambi. Kayak gitu sebelumnya.
tahun 94 itu di SD Mendalur. Mendalur, dekat sama rumah Sedi. Ah ya, dekat rumah Mas Edi itu. Dekat rumah Mas Edi itu termasuk siswa yang disahkan Mas Karsidin, Mas Ibnu, Pak Tukimin, terus siapa lagi ya, Mas Hartoyo, Mas Haryati. Lah itu juga kami sebulan sekali itu hadir ke Mekarsari Kumpeh itu latihan, latih di sana. Sekarang beliau-beliau itu udah banyak jadi trap 2 sekarang itu. Alhamdulillah. Kan, ya? Alhamdulillah dengan perjuangan beliau-beliau itu, dengan cintanya di Esa Trate, mereka untuk melanjutkan untuk demi perkembangannya Esa Trate di Jambi lebih mekar lagi. Amin, amin, amin. Mudahan mungkin ada nggak keinginan Kang Mas untuk, maksudnya gini, jadi di Muaro Jambi, khususnya Muaro Jambi kan tingkat 2 masih kurang. Ya. Terus Sungai Bahar sendiri sudah berdiri Esa Trate udah lama. Udah lama betul. Alhamdulillah udah pengesahan pertama itu pernah sekali di Bahar, alhamdulillah. Kira-kira ya kami berharap lah dari warga Bahar nanti sampai bisa naik ke tingkat 2, trap 2, yang pasti menjadi kami untuk mencari tempat cerita dan menyelesaikan masalah lah, tempat sesepuh dan tempat kami datangin misal gitu kan. Lah itu kebetulan Bahar Group, PSAT Bahar Group itu ada pertemuan namanya Triwulan. Lah pas kebetulan itu saya beberapa kali hadir di pertemuan Triwulan itu, dulur-dulur itu mendorong saya untuk mengikuti latihan tingkat 2. Itu sebenarnya saya sebelum nggak ada niat lah. Karena apa? Karena dari usia. Lantaran dulur-dulur itu mendorong saya untuk ke sana, jadi jawaban saya kalau memang dulur-dulur itu benar kayak Ibu Adana, karena memikirkan kepentingan Esa Trate di Sungai Bahar Group ini, saya siap untuk melaksanakan kemauan dulur-dulur dari Sungai Bahar Group. Mudah-mudahan nanti kapan pusat itu membuka pendaftaran latihan tingkat 2, saya siap berangkat dan meluncur ke Madiun. Amin, amin, amin. Doa kami sebagai warga Sungai Bahar, mudah-mudahan sampean bisa naik trap, jadi sesepuhnya Esa Trate, apalagi pengalaman sampean awal buka Esa Trate di Jambi, dan lagi makin berkembang dan makin maju. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan terlaksana. Nih dulur sesepuh kita Mas Habil tadi banyak cerita, banyak lebar, itulah sekilit kisah beliau, perjuangan beliau. Mungkin banyak dulur muda, dulur yang lain belum paham atau belum kenal beliau. Inilah sesepuh kita di Provinsi Jambi yang buka pertama kali di Batanghari dan sekarang masih eksis di Esa Trate. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, apalagi yang masih muda seperti saya ini, mudah-mudahan nanti bertambah usia makin aktif gitu, bukan makin tidak aktif tapi makin aktif seperti Mas Habil ini. Subscribe.